你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Meskipun dokter peri kecil merasakan keraguan di hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Aku akan membantumu mengulur waktu yang cukup." Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat mendengar ini. Dia menatap hantu iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Dia juga agak bersukacita karena dia telah berhasil menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit sebelum pertempuran besar ini. Jika tidak, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri untuk waktu yang lama di bawah serangan hantu iblis tanah tua. Mata hantu iblis tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiaoyan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan penusuk es hitam pekat melesat ke arah Xiaoyan dengan cara cepat. Penusuk es berwarna hitam baru saja ditembakkan ketika douki ungu keabu-abuan korosif yang padat melesat dan bertabrakan dengan keras dengannya. Penusuk es berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang suara. "Lawanmu adalah aku." Sosok cantik tinggi dari dokter peri kecil itu melayang di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih saljunya yang panjang, yang menjulur ke pantatnya, perlahan menari tertiup angin. Matanya yang tanpa emosi menatap pada hantu iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tertawa saat dia mengerutkan kening. Kemudian berpaling ke dokter peri kecil di depannya, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak dengan jumlah tertentu, saat ini kamu paling mampu bersaing dengan Douzong bintang 5. Sebaliknya aku sudah lama memasuki level bintang 7 Douzong. Begitukah?" Sudut mulut dokter peri kecil membawa sedikit busur tidak berkomitmen. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan douki ungu keabu-abuan yang tebal mengikuti lengan bajunya dan turun. Akhirnya, ular itu bertahan di sekitar tangannya, menggeliat sedikit sebelum berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Ular-ular besar itu menjulurkan lidah mereka dan bau tak sedap keluar saat mereka mendesis. Ular abu-abu dan ungu besar yang terbentuk dari douki baru saja muncul ketika mereka mendesis di hantu setan tanah tua dengan kecerdasan luar biasa di bawah kendali dokter peri kecil. Mereka mengayunkan ekor mereka dan berubah menjadi 2 garis abu-abu samar yang mengarah ke hantu setan tanah tua dengan cepat. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar berwarna ungu keabu-abuan yang datang bergegas. Dia menjentikkan jarinya dan hitam, udara dingin dengan cepat mengalir di depannya, berubah menjadi beberapa paku es yang tajam, membawa suara siulan saat ditembak dengan keras ke arah 2 garis keabu-abuan. 2 benang abu-abu, yang melesat cepat, tiba-tiba berhenti. Segera 2 kabut racun ungu keabu-abuan keluar dari mulut mereka yang buas. Patung es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan ini, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan muncul di depan hantu iblis tanah lama dalam sekejap. Mereka melebarkan mulut besar mereka dan 2 cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya saat matanya terkunci pada serangan 2 ular ungu keabu-abuan. Udara dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi es batu sehalus cermin yang sepenuhnya memblokir pancaran darah.
Cahaya darah segera memancarkan uap putih pekat saat bersentuhan dengan cermin es. Dengan cepat merusak cermin es tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, pijar darah juga dengan cepat menyusut saat cermin es sedang berkarat, tapi itu benar-benar lenyap saat akan menembus sepenuhnya cermin es. Melihat serangan yang sia-sia ini, senyum dingin pada hantu iblis tanah tua semakin tebal. Cermin es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam yang terus menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan dua awan hitam pekat menggumpal, membentuk dua tangan hantu besar yang menangkap ular besar berwarna abu-abu dan ungu. Tangannya mencubit dengan keras dan ular-ular itu pecah. Wajah dokter peri kecil tidak hanya tidak berubah setelah menyaksikan kehancuran dua ular besar ini, tetapi malah mengungkapkan senyum aneh di matanya. Tangan halusnya dengan cepat membentuk segel saat suaranya yang lembut berkata, "Darah segarku bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, kau tidak boleh dengan pelit menarik douki yang telah terkontaminasi oleh darahku ke dalam tubuhmu." Ekspresi hantu iblis tanah tua tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat saat ini, ada sedikit kekacauan di dalamnya. Sepertinya darah racun yang diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh. Tak terduga bahkan darahmu mengandung racun. Apalagi racun di dalamnya begitu kuat. Namun, ini tidak berguna untukku. Suara gelap dan serius perlahan terdengar dari mulut hantu setan tanah tua. Pada saat ini, permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Seseorang bisa melihat beberapa warna merah cerah di dalam kristal es ini. Dari kelihatannya, dia mengandalkan doukinya yang kuat untuk dengan paksa mengeluarkan darah racun dari tubuhnya. Dokter peri kecil tidak terkejut melihat bahwa hantu setan tanah tua mampu secara bertahap mengeluarkan darah racun. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa racun darah yang telah memasuki tubuh seseorang mungkin berakibat fatal bagi seorang ahli biasa, tetapi tidak dianggap merepotkan seseorang dengan kekuatannya untuk mengeluarkannya secara paksa dari tubuh mereka. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan seseorang teralihkan. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia ingin memberi Xiaoyan waktu yang cukup, agak sulit jika dia mengandalkan kekuatannya. Namun, dengan penghentian racun darah, masalah ini menjadi jauh lebih santai. Waktu selama momen kritis ini tidak boleh disia-siakan. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya yang halus dan douki yang keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan hantu iblis tanah tua. Tangannya terangkat dengan tajam. Hantu iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti saat dia menghadapi serangan dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Karena itu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya yang menekan untuk mengalahkan dokter peri kecil. Untuk sesaat, dia benar-benar direcoki olehnya. Mata hantu setan tanah tua kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiaoyan berada saat dia direcoki oleh dokter peri kecil. Nyala api hantu di matanya sedikit melonjak ketika dia melihat nyala api hijau dan tak terlihat tergantung di depan yang terakhir. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiaoyan mengendalikan teknik Dou, api surgawi. Hal ini adalah keahliannya untuk melindungi hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, hantu iblis tanah tua telah menghela nafas lega setelah merasakannya secara pribadi. Penggabungan dua jenis, api surgawi, memang memiliki energi yang sangat kuat dan kejam. Namun, itu tidak dapat menimbulkan banyak risiko hanya dengan dua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 7 Douzong bukanlah lelucon. Xiaoyan berdiri di udara di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran antara dokter peri kecil dan hantu setan tanah tua. Dia mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Setiap kali, kepakan itu diiringi dengan suara gemuruh. Pada saat ini, nyala api hijau dan nyala api yang tak terlihat melayang di tangannya. Nyala api itu sedikit memancarkan kehangatan, menyebabkan suhu atmosfer naik 10 kali lipat dari sebelumnya. Api teratai Buddha marah, dari penggabungan dua jenis, api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman terhadap ahli seperti hantu iblis tanah tua. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas.
Segel api putih di antara alisnya memancarkan suhu yang samar. Api berwarna putih pekat perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan api tulang dingin milik guru. Energi alami daerah itu segera menjadi agak kacau setelah munculnya api dingin tulang. Suhu panas tersebar turun dari langit, menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang berkeringat. Itu tidak berguna bahkan dengan douki menutupi permukaan tubuh mereka. Suhu api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi douki biasa. Xiaoyan mempelajari 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan setelahnya dibentuk oleh tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah hantu iblis tanah tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alam yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Kekuatan ini sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Tanpa diduga anak kecil itu benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hantu iblis tanah tua mengepalkan tangannya tiba-tiba saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya muncul seperti mata ikan mati dan udara dingin di dalam tubuhnya semakin padat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu berwarna merah cerah keluar dari situ. Es batu berisi darah kental yang bergerak perlahan di dalamnya. Ketika pecah, darah cair itu benar-benar memadat sebelum akhirnya pecah, berubah menjadi ketiadaan. Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa dari tubuh hantu iblis tanah tua secepat ini. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang. Yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, adalah menerimanya dengan paksa. Kekuatan menakutkan menyebar dengan cara seperti banjir dari titik kontak. Pucat segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil sebelum dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga akhirnya mundur dengan cepat dengan beberapa langkah. Melihat darah segar yang datang menerkamnya, hantu iblis tanah tua, yang pernah menderita, buru-buru melambaikan lengan bajunya. Udara dingin dimuntahkan dan memadatkan darah menjadi kristal es sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan tubuhnya. Setelah itu, semuanya pecah. Kekuatanmu tidak bisa menghalangi diriku. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu berbalik dan pergi. Hantu iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan bernegosiasi dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya sedingin es. Tanpa menjawab, tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari mati. Niat membunuh melonjak di mata hantu setan tanah tua ketika dia melihat dokter peri kecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya tetap sibuk. Setelah itu, dia bertemu dengannya dengan niat membunuh di seluruh tubuhnya. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu saat ledakan seperti guntur segera terdengar di langit. 3 teratai api berwarna di tangan Xiaoyan akhirnya terbentuk di langit. Matanya mulai berkedip saat dia melihat bentuk teratai api ini. Sebuah apo teratai Buddha marah, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, pada dasarnya adalah energi terkuat yang bisa dikendalikan Xiaoyan. Ia selalu dipenuhi rasa percaya diri saat menghadapi lawan. Namun, dia menjadi sedikit tidak yakin kali ini. Ini karena musuhnya hari ini terlalu merepotkan. Bintang 7 Douzong dianggap ahli di tingkat atas pagoda emas di seluruh benua Douki. Hantu iblis tanah tua saat ini bahkan lebih kuat dari pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yunshan saat itu. 3 warna, api teratau Buddha marah, adalah kartu truf Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sekali sebelum dia jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, dia hanya punya 1 kesempatan. Jika teratai api tidak membunuh hantu iblis tanah tua, hari ini skenario terburuk mungkin muncul. Karenanya, dia harus memastikan bahwa serangan ini berakibat fatal bagi hantu iblis tanah tua. Pada saat pikiran Xiaoyan berkedip-kedip, dokter peri kecil, yang menghadapi hantu iblis tanah tua sekali lagi terguncang sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Pada saat ini, pucat di wajahnya semakin intens. Setiap bintang dalam kelas Douzong memiliki celah yang sangat besar. Selain itu,
Hantu setan tanah tua adalah 3 bintang penuh lebih kuat darinya. Wajah Xiaoyan berkedut sedikit ketika dia melihat dokter peri kecil yang telah meludahkan darah dan hantu setan tanah tua yang tersenyum dengan ganas. Kegilaan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya perlahan dan nyala api coklat keabu-abuan melayang perlahan. Kelompok api ini adalah api transformasi kehidupan yang diambil Xiaoyan dari Fang Yan dan 2 lainnya saat itu. Meskipun itu bukan api surgawi yang asli, itu masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika itu digabungkan dengan 3 teratai api berwarna, kekuatan api teratai Buddha marah akan mencapai tingkat sejarah menakutkan untuk pertama kalinya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari api pengubah kehidupan, sebagai hasilnya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Xiaoyan menghirup udara panas yang dalam saat keganasan liar muncul di matanya. Karena bajingan tua ini ingin mereka mati, dia pasti akan menyeretnya ke dasar bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Xiaoyan akhirnya berhenti ragu saat kekejaman melintas di matanya. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan kumpulan api coklat keabu-abuan dilemparkan ke dalam 3 teratai api berwarna. Angin di langit dan teriakan serta seruan benar-benar menghilang begitu, api transformasi kehidupan memasuki klaster. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran lahir dengan tenang. 2 sosok hitam samar bertabrakan dengan ledakan di langit. Ketika riak energi yang menggetarkan jiwa dipancarkan, 2 sosok manusia muncul terguncang sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak mengerang. Ketika 2 sosok hitam samar-samar menstabilkan tubuh mereka, orang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam perkelahian berdarah. Rambut mereka tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Namun, jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menemukan bahwa aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia jatuh ke dalam sedikit kerugian selama pertempuran sengit dengan Han Feng. Suqian menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Han Feng di sisi yang berlawanan. Douqi yang melonjak berlama-lama di sekitarnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin, mengeluarkan suara berkibar. Penatua pertama Suqian. Sepertinya kau benar-benar tua. Han Feng perlahan menenangkan Douqi di dalam tubuhnya yang sedang bergolak. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kau tidak ada tempat yang lebih baik. Setelah memberi hadiah, api surgawimu sendiri untuk mengubah dirimu menjadi cara yang bukan manusia atau hantu, tampaknya itu bukan pilihan yang berharga. Meskipun Suqian telah jatuh dalam kerugian, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng mengejang. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh yang pekat dan dingin melonjak dari matanya seperti air banjir. Aku ingin tahu apakah kau masih memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa dari akademi dalam ini jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua? Han Feng tersenyum dengan sikap dingin. Lengan bajunya bergetar dan Douqi yang kuat dan panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu menyapu langit secara horizontal dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan sesepuh akademi dalam tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan Douqi di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Orang tua Suqian. Sejak aku maju ke kelas Douzong, aku belum pernah membunuh seorang elit Douzong sebelumnya. Hari ini, kau akan menjadi yang pertama. Han Feng tertawa ganas. Tubuhnya perlahan bangkit. Namun, itu baru saja naik lebih dari 10 meter ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak. Perubahan mendadak membuat Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Setelah merasakan energi destruktif ini, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah menjadi putih pucat.
Bahkan seorang ahli douzong akan merasakan kengerian yang merembes dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya menghadapi energi seperti itu. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala. Mata ketakutan mereka ditembakkan mengikuti arah dari mana kekuatan destruktif berasal. Namun, wajah mereka langsung menjadi kusam saat mereka menemukan pencipta energi tersebut. Seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayap tulangnya yang seperti permata di langit yang jauh. Gelombang guntur yang teredam berulang kali terdengar di langit. Tentu saja, hal yang menyebabkan Han Feng dan Suqian menjadi tumpul bukanlah sayap tulangnya. Sebaliknya, itu adalah teratai api ukuran wastafel yang digantung di depan Xiaoyan saat ini. Teratai api berwarna-warni dan indah. Kepadatan warnanya jauh lebih besar dari apapun sebelumnya. Karenanya, itu tampak sangat indah. Namun, kecantikan seperti iblis inilah yang menyebabkan Han Feng dan Suqian merasakan ketakutan. Ini karena mereka dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam teratai api yang berwarna-warni. Menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan seorang elit douzong akan merasa takut. Teratai api ini mengapa kekuatannya begitu besar? Suqian tertegun. Dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki skill Dou Lotus Api dengan kekuatan yang cukup luar biasa. Apalagi, dia bahkan pernah menyaksikannya secara pribadi. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang dulu. Di sisi berlawanan dari Suqian, wajah kusam di wajah Han Feng juga perlahan-lahan ditarik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiaoyan. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiaoyan, yang mengendalikan teratai api berwarna-warni di langit, melemparkan tatapan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan menjalari tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh ini. Seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari langit, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi diam. Seutas ketakutan samar-samar menetes dari hatinya. Jika Xiaoyan melemparkan teratai api berwarna-warni ke dalam saat ini, Han Feng tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyum yang sangat kuat dan jelek terangkat di wajah Han Feng. Setelah itu, kepalanya menggigil dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa teratai api berwarna-warni dari Xiaoyan kemungkinan besar akan dilemparkan ke hantu setan tanah tua, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiaoyan untuknya. Jika pemikiran Xiaoyan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan menjadi sangat tidak beruntung. Senyum penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiaoyan saat dia menatap Han Feng, yang menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, Xiaoyan menarik perhatiannya. Pandangannya dibawa kembali ke teratai api berwarna-warni di depannya. Meskipun api yang mengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang asli, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, penggabungan api menciptakan semacam energi yang sangat menakutkan, liar, dan keras dari berbagai perubahan selama penggabungan. Jenis penciptaan ini hanya membutuhkan beberapa katalis. Api pengubah kehidupan ini adalah pengganti terbaik saat ini. Menggabungkan api ini menjadi api teratai Buddha marah memiliki risiko yang sangat besar. Selama waktu penggabungan singkat sebelumnya, Xiaoyan pada dasarnya mengalami beberapa momen hidup dan mati. Setiap kali, dia nyaris melewati kematian. Namun, beruntung dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui alkemis dari tingkat yang sama. Selain itu, dia telah mencapai puncak sehubungan dengan jenis keseimbangan yang dibutuhkan dalam teratai api. Karena itu, dia mampu mencegah bencana setiap kali dan berhasil menggabungkannya menjadi api teratai Buddha yang marah, terkuat dan paling menakutkan yang pernah dia buat. Xiaoyan menyebutnya pemusnahan teratai api. Sebagai pencipta, Xiaoyan tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Selain itu, bahkan dia merasa khawatir dengan kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit dari kekuatan penghancur merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang jenazahnya akan dihancurkan sepenuhnya olehnya kemungkinan besar adalah dia.
Xiaoyan hampir tidak bisa mempertahankan teratai api saat ini di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat sejak nyala api berulang kali merembes dari teratai api. Dari merembesnya energi ini, jelas bahwa dia tidak mengendalikan teratai api ini persis seperti api teratai Buddha yang marah, yang ia ciptakan di masa lalu. Tentu saja, mampu mempertahankannya pada keseimbangan sudah merupakan hasil dari Xiaoyan yang mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Maju selangkah lagi ke depan bukanlah sesuatu yang bisa dia raih sekarang. Meskipun demikian, teratai api sudah terbentuk di bawah kendali Xiaoyan. Selanjutnya, inilah waktunya untuk sepenuhnya melepaskan energi menakutkan ini. Bahkan hantu iblis tanah tua hanya bisa menggigil di bawah kekuatan penghancur ini. Tangan Xiaoyan menyeret teratai api berwarna-warni. Matanya yang hitam pekat perlahan berhenti di tubuh hantu iblis tanah tua, yang sudah berhenti bertarung. Busur gelap dan padat perlahan terangkat di wajah pucatnya. Ekspresi hantu setan tanah tua berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan tebal Xiaoyan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, benang penyesalan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bocah Dou Huang bintang 4, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, akan benar-benar dapat melepaskan energi menakutkan yang bahkan menyebabkan dia merasa takut. Tenggorokan hantu iblis tanah tu berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak, "Aku akan pergi sekarang." Langit telah turun menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kemunculan teratai api. Karena itu, suara hantu iblis tanah lama terdengar ke telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini, banyak orang merasakan perasaan tidak masuk akal. Seorang ahli dari generasi yang sama dengan kepala sekolah misterius benar-benar mengucapkan kata-kata penurut yang lembut kepada Xiaoyan. Banyak tatapan menahan tekanan energi yang dipancarkan dari langit saat mata panas mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Sosok kurus itu telah membekas, yang sulit dihilangkan, di dalam hati para siswa dari akademi dalam ini. Mungkin para siswa ini akhirnya pergi ke segala arah beberapa tahun kemudian. Namun, mereka masih mengingat dengan kuat pemandangan yang jarang disaksikan hari ini. Nama itu, Xiaoyan, juga akan menemani mereka sepanjang waktu. Dia mungkin menjadi murid paling menonjol dari Akademi Jianan dalam sejarah. Mata tanpa emosi Xiaoyan melihat ke hantu setan tanah tua. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan segera melihat dokter peri kecil, yang wajahnya cantik ditutupi dengan putih pucat sementara dia membawa jejak darah di sudut mulutnya. Dia langsung tersenyum. Senyuman ini, bagaimanapun, menyebabkan jantung hantu iblis tanah tua untuk segera tenggelam. Sudah terlambat karena kau telah datang, kau tidak perlu lagi pergi. Suara lembut itu seperti kepingan salju yang membawa hawa dingin sedingin es saat melayang turun dari langit. Suara itu bergema sedikit sebelum Xiaoyan melempar dengan tangannya. Teratai api berwarna-warni jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang sangat lurus yang ditembakkan setelah hantu setan tanah tua. Udara kosong tempat cahaya api lewat robek, membentuk retakan spasial hitam pekat yang tampak seperti mulut besar yang ganas yang bisa menelan seseorang. Pori-pori di seluruh tubuh hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat teratai api diam-diam bergegas. Matanya tiba-tiba menciut menjadi lubang jarum.